Hai guys. Hai guys, kembali lagi sama kita di podcast Ruang Aksara. Yang dimana nih kita hari ini kedatangan bintang tamu salah satu siswa yang sangat hebat nih, yaitu dari salah satu eskul di 52, yaitu Pakar 52. Nah, yang aku dengar-dengar nih katanya juga di Pakar 52 itu akan menayangkan sebuah hal ataupun teater yang akan ditayangkan beberapa hari lagi. Pasti menarik banget ya kan? Nah, untuk bintang tamunya itu siapa, Miss? Bintang tamunya di sini ada Teteh dan Kak Aji. Nah, mungkin untuk sebelum itu ya nih teman-teman itu harus tahu kan. Jadi kalau bisa dikatakan kan teman-teman itu banyak sekarang yang di kalangan anak Gen Z pasti suka banget nih yang namanya nonton film. Yes. Nah, apalagi kayak kita kan suka banget yang namanya bermalas-malasan nih. Terkadang kalau kita misalkan sedang malas belajar atau itu, pasti solusinya tuh yaitu nonton film di bioskop maupun menyaksikan teater. Nah, sekarang kita kedatangan salah satu aktor dan aktrisnya nih. Oh iya, sebelum itu Mungkin kita akan perkenalan dulu. Iya. Perkenalkan, nama saya Fajar dari kelas 74. nama saya punya dari 71. Nah, mungkin setelah perkenalan kita akan lanjut ke topik yang akan kita bahas, yaitu tentang festival. Benar. Nah, yang akan saya pertanyakan pertama adalah berapa lama sih Akang dan Teteh di Eskul Pakar? Dari Kesha dulu. Aku tahun ini masuk ke tahun ketiga karena aku ikut join ke eskul ini dari aku kelas 7. Kalau Pak Haji? Aku juga sama tapi beda setahun. Wah, berarti udah banyak ya pengalamannya. Berarti bisa dikatakan Kak Haji itu lebih junior daripada Teh Kesha. Ya betul. Oke, nah selanjutnya juga aku ingin bertanya nih, apa sih kan pasti dalam festival itu pasti Teteh kan berpartisipasi dalam festivalnya. Yes. Nah kalau boleh tahu nih apa sih peran Teteh dalam festival tersebut? Aku di sini bukan sebagai tokoh, lebih ke pemeran pembantu di sini. Jadi aku sebagai anak kantor, sama aku di sini double casting. Double casting itu bisa disebut kayak asalnya kita tuh jadi anak kantor, di scene berikutnya aku tuh jadi penari gitu. Hebat banget Keren ya, banget sih. bisa dua Oh keren. iya, kita lupa tema ininya tuh apa sih? Ya, tema festival. Tema festival kali ini adalah From Zero to Hero. Jadi gimana caranya kita yang asalnya dari nol bisa jadi pahlawan di suatu perusahaan tersebut. Nah, mungkin selanjutnya untuk pertanyaan ke Kak Aji, gimana sih pengalamannya selama eskul di Pakar? Pengalamannya lumayan berat sih. Wah, kenapa? Ada kendala orang tua atau gimana? Kadang-kadang nggak diizinin, kadang-kadang banyak bentrok gitu. Kalau boleh tahu bentuknya itu karena apa? Karena ada Eskul yang eskul lain gitu. Banyak juga yang nggak diizinin. Berarti kalau untuk Kak Aji itu memang ada sedikit halangan ya untuk di eskul Pakar itu, tapi untuk Teh Kesha aman-aman aja. Oke. Kenapa Kak Aji itu tertarik masuk Pakar sih? Kan dari Karena bisa melatih mental kita sih. Oke. Tapi mungkin lebih tepatnya Kak Aji itu masuk Pakar itu lebih kayak mengasah mental Kak Aji gitu ya, Ya. supaya bisa lebih kuat. bebas berekspresi. Iya, bagus banget. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih, aku mau tanya. Kan Teteh tadi bisa dikatakan berarti Teteh itu bukan pemeran utama. Iya, di penampilan kali ini aku bukan pemeran utama. Nah, kalau boleh tahu pemeran utamanya itu di festival kali ini tuh siapa tuh? Ada salah satu alumni kita di sini, kebetulan karena festival kali ini, lomba kali ini bukan bukan untuk setingkat SMP doang. Kali ini kita umum, bahkan kita melawan anak kuliahan di festival keren banget. Festival kali ini akan digelar di Widya Tama. Jadi pemeran utamanya di penampilan kali ini ada Teh Nadif, alumni angkatan 10 kalau nggak salah, sama Kak Takeshi itu alumni angkatan 12.
Tapi Ji juga pemeran utama sama Salwan. Mereka berperan jadi Atala sama Naila. Oke. Oh iya, apa sih ada kesusahan gak sih kalau mau meranin itu? Pasti sih, banyak mau peran apapun, mau kalian mau masuk cuman sepersekian detik juga pasti susah. Ada kesusahan tersendiri di setiap peran masing-masing. Gimana Kak Aji? Lumayan susah buat kayak nyamain gerakan, koreo gitu. Keren banget ya, kenapa ya anak pakar bisa banget bikin Korea ya? Berarti kalau untuk kesulitannya itu sebenarnya di kekompakan antara kelas 8 dan kelas 9 gitu. Iya. Ya. Kadang gak cuma itu sih, karena kompakan kan bisa diasah gitu. Kadang kalau miskomunikasi gimana ada susah gitu. Berarti hal yang wajib di pakar itu adalah Komunikasi. betul. Berarti, nah mungkin untuk pertanyaan selanjutnya kan Teh Keisha berarti udah 3 tahun nih. Aku mau tanya nih, apa sih berarti kan Teh Keisha udah mengikuti beberapa event ya? Iya. Nah, apa sih event yang paling menarik sejauh ini? Top 3. Oke. Berat ya, karena sebenarnya menarik. Terus kayak rintangannya juga macem-macem. Setiap festival tuh pasti kayak ada sesuatu yang paling susah, paling bikin sedih, paling bikin ini gitu. Tapi aku paling suka banget lomba pertama aku waktu kelas 7. Namanya Festival KBM, Kabaret Belajar Mengajar. Itu yang adanya dari Tinkerbell, dari ICB. Kita gelar di Dago Tea House, teater tertutup Dago Tea House. Itu aku simpan di peringkat pertama deh. Soalnya itu Seru banget ya? Ya, itu festival pertama aku dan wow gitu, first Aku experience. penasaran pengen nonton. Iya, nonton dong yang kali ini. Pengen nonton. Ayo ke media sama. Kalau yang kedua apa? Yang kedua ada apa ya? Oh, festival ini aku bawa cerita tentang apa ya? Mental health juga. Kayak kita sebagai anak ngelihat ayah yang tukang koruptor, terus kurang kasih sayang dari ayah. Ayahnya cuma bisa nggak ngasih sayang, kayak cuma bisa ngasih uang gitu. Terus yang ketiga ada festival kali ini sih, yang kali ini bakal wah banget. Aku gak sabar banget deh. Yang kali ini konsepnya benar-benar beda dari pakar biasanya. Apa sih, artistiknya bakal benar-benar menggelegar banget. Berarti kalau untuk festival kali ini berarti anak-anak 52 nih yang menyaksikan video ini berarti Iya, wajib menonton ya, karena seru banget ya. Wajib ya guys. Oh iya, beli tiketnya tuh di mana? Beli tiketnya bisa langsung cek IG Winfest-nya, itu nama festivalnya, bisa ada link di situ ya. Nah, Kalau Kak Aji? ya Kak Ji. Aku kalau festival baru pertama sih. Cuma di Lokatara doang. Waktu kelas 7 pernah ada event yang kakak suka gimana? Kujang Ujang di menceritakan apa itu? Kayak kerajaan gitu, Kerajaan. kayak kerajaan yang memperebutkan suatu kayak keris yang apa sih namanya? Yang punya kekuatan gitu. Aku kira binatang. Berarti sejauh ini yang benar-benar jadikan di top 3 itu berarti benar-benar yang Teh Keisha suka banget ya. Iya. Berarti nah kan pasti nih Teh Keisha itu selama melewati 3 tahun ya di pakar pasti kan ada suka dan dukanya. Apa sih suka dukanya di pakar? Sukanya tuh pasti kayak aku ngumpul sama teman-teman banyak banget. Kadang kalau aku lagi gimana kumpul tuh bisa ngilangin stres juga. Terus kebersamaan, aku menganggap pakar tuh kayak udah keluarga banget karena semuanya tuh benar-benar kita satu eskul tuh bukan cuma temen doang, kita tuh udah kayak keluarga gitu. Kalau dukanya banyak banget, gila, kayak aku tuh kadang kalau ngerasa gagal waktu tampil, nggak ngerasa puas gitu, aku stresnya kadang sampai benar-benar minggu-minggu. Terus kalau apa ya, komunikasinya kurang sama AKPT alumni apalagi ya, kayak kadang jadi pembawa apa ya, takut, anxiety-nya kayak bener-bener Kalau Kak Ji? sama sih kayak sama. Berarti sama Kalau aja. takut, kalau tampil tuh takut gagal gitu. Iya, takut salah gerakan, takut salah masuk. Kalau pernah nih, misalnya maaf ya, pernah mendapat kalimat atau kata-kata yang kurang enak gitu. dari siapa?
Dari siapa aja? Tentang hal apa maksudnya? Jadi kayak kalau kita tampil nih, terus teteh atau Performa kita kakak itu tuh kurang bagus gitu. Pernah ini suatu kejadian ya waktu ada festival di SMA ya di Lokatara. Itu menurut aku bad banget karena aku di situ emang perform aku kurang banget sih, soalnya aku latihannya cuma sebentar juga buat di festival tersebut dan aku bener-bener kayak belum terlalu siap. Dan di situ aku jadi tokoh, di situ aku perannya jadi ratu. Di situ tapi apa ya, aku tuh kurang puas sama apa yang aku tampilin dan bener aja waktu aku tuh di luar jajan gitu ya. Terus ada satu dari tim kabaret lain yang ikut lomba juga di situ, salah satu peserta rada ngekritik aku tapi dalam sebuah gosipan gitu. Oh my god. Kayak mereka bilang kayak itu yang tadi apa sih yang kartunya flat banget gak sih gitu. Oh my god, Sakit banget. so hard to me. Jadi kayak aku di situ kepikiran, dari situ aku tuh makanya dari kejadian itu aku tuh down banget karena emang anjir aku sekurang itu kah gitu, kayak emang perform akunya lagi kurang juga di situ. Tapi teteh hebat sih, sekarang lo bisa jadi pemimpin loh, Iya. pakar. Terus apa sih yang bisa, kan teteh asalnya jadi down, stres kayak gitu, yang bisa membangun teteh jadi semangat lagi itu gimana? Pertama-tama aku ngeliat kayak anak-anak yang lain kayak mereka aja nggak apa-apa bisa gitu, kenapa aku harus kayak gini gitu. Terus kayak kalau kenapa bisa semangat lagi ya aku balik lagi lihat pakarnya, karena kayak pakar kalau aku gimana mau salah mau apapun tetap ada buat aku gitu. Jadi kayak ya udah aku tetap jadi balik semangat lagi gitu. Tapi kan kalau bisa dikatakan menurut aku pribadi kan aku gak bisa acting ya. Iya. Pakar itu menurut aku salah satu eskul tersusah di 52 gitu. Iya. Karena kita harus bisa mendalami peran yang diberikan. Harus ngafalin Iya gitu. koreo dan Makanya- lain-lain. Iya benar gitu. Makanya kalau misalkan Teteh ataupun Kak Aji benar-benar dikritik pedas, menurut aku itu agak kurang mengenakan ya. Iya, Apalagi kan pasti untuk sih. kayak kita acting, latihan acting itu kan tidak main-main ya, benar-benar susah gitu. Jadi kalau aku pribadi cuma mau bilang semangat terus di Iya. pakar gitu. Nah mungkin aku akan bertanya lagi nih, bagaimana sih proses latihannya selama ini gitu? Kita proses tuh sebenarnya untuk festival kali ini lumayan lama, karena ini tuh dipersiapinnya lumayan buat rada matang-matang karena kebetulan pakar udah lumayan rada hiatus gitu ya. Kali ini mau ngebangkitin lagi, jadi kita dari mulai segi artistik yang kayak gitunya udah mulai dari jauh-jauh hari. Aku dari sebelum puasa juga kita udah mulai bikin kayak artistiknya, ceritanya, terus udah mulai latihan. Sambil puasa juga kita latihan, terus sebelum puasa kita udah latihan gitu. Jadi lumayan panjang ya sampai kali ini. Kali ini juga kita mau latihan guys. Semangat. Pasti menguras Tenaga banget. Jadi Siap, bolong. mungkin bisa dikatakan ini juga salah satu event terbesar. Bisa dikatakan. Bisa juga, tapi enggak juga. Ya, juga. Berarti, oh ya mungkin berarti apa sih event terbesar di Pakar? Yang pernah Event Teteh- terbesar ya mungkin menurut aku semuanya sama aja ya, tapi yang beda banget tuh festival kali ini kayak karena biasanya karena artistiknya tuh biasanya pakar tuh pakai akal, gak pakai uang. Kayak kita punya ini, kita ubah ini jadi ini, kita punya ini, kita ubah jadi ini. Kayak ini kita udah bisa buat ini, nggak apa-apa ada ini, kita bikinnya pakai ini aja gitu. Tapi kali ini benar-benar harus ada semua gini. Kayak bikin artistik kali ini bisa kamu setinggi ini pun lebih gede, beda banget sama yang sebelum-sebelumnya. Jadi bakal wah gitu. Berarti bisa dikatakan cerita yang akan ditampilkan itu sangat menarik ya. Menarik banget. Aku penasaran banget sih. Ya, coba nonton guys. Nanti ya kalau bisa mungkin kita akan nonton Iya. ya. Nah selanjutnya lagi aku ingin bertanya nih, apakah ada gak sih kesulitannya dalam penyiapan properti? Oh, pasti di sini pasti banyak Banyak banget. Ya. Apa sih kalau boleh tahu? Kayak kalau kali ini sih karena
ceritanya realistis ya, realita kan kehidupan sehari-hari. Kebanyakan properti itu buat kayak properti sehari-hari, kayak properti kantor, properti anak panti. Kali ini kita bawain ceritanya juga tentang anak panti juga, lumayan rada menyayat hati ceritanya. Terus kalau dari segi properti, kayaknya paling susah itu di artistiknya itu. Kalau properti kayak head prop yang kayak masing-masing sih, kayaknya enggak ya. Kalau paling buat artistiknya aja. Teteh aku mau nanya khusus buat teteh. Teteh kan dari dulu sampai sekarang tuh ikut pakar. Terus sekarang jadi memimpin, gimana sih pengalaman memimpin tuh? Oh, ini deep banget ya pertanyaannya. Kayak dibilang capek ya pasti ya, pasti. Tapi kadang apa ya, ada sesuatu yang kadang bikin aku kayak udahlah aku mau mundur aja gitu. Pernah aku mikir gitu, karena benar-benar di situ aku udah capek banget sama banyak problem sedikit waktu itu tuh di permasalahan itu. Tapi aku mikir, karena waktu itu kan lagi rada down, lagi benar-benar sulit. Kalau gak ada aku gimana pakar? Terus kayak paling susah tuh kalau misalnya kita nih kan udah angkatan atas ya, lumayan kita paling atas senior gitu. Ada adik kelas kita di satu sekolahnya itu lagi bermasalah, tapi sama-sama anggota. Kita tuh bingung, aku tuh kayak di situ ini harus gimana sih gitu. Masalah gimana? Kayak enggak, mereka berdua, iya mereka berdua kayak gimana ya? Mereka berdua tuh kayak sebenarnya temenan awalnya, tapi ada mungkin kenapa aku nggak tahu, tiba-tiba aku juga nggak dengar dari si orangnya langsung, tapi mendengar dari yang lain-lain, dari anggota yang lain, katanya mereka gini-gini sampai ada yang keluar, sampai karena permasalahan itu salah satunya keluar. Kenapa mereka tuh ada problem mereka berdua kayak apa ya? Nggak, bukan aku, kayak mereka berdua problem ya ada masalah. Kayak aku di situ bingung ya, kayak ini gimana? Aku harus percaya yang mana gitu. Aku di sini kayak nyamperin kedua-duanya, cari tahu kedua-duanya, ngedengerin dari dua sisi. Akhirnya mereka berdua baikan lagi, terus masuk lagi gitu. Berarti bisa dikatakan Teh Kesha itu adalah salah satu pemimpin terhebat ya. Iya, hebat banget sih. Bisa menyatukan yang dua orang yang sedang bermarahan menjadi kembali lagi. Nah mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya. Kapan sih ditayangkannya festival ini? Tanggal 10 Mei, kita gelarnya di tanggal 10 Mei di Widya Tama. Oke. Jasmine mungkin? Segitu aja sih deh. Udah segitu aja. Nah, mungkin sekian podcast kita hari ini. Untuk teman-teman yang ingin menyaksikan boleh hubungi Kak aku atau Gal, langsung cek aja IG Winfestnya ya teman-teman. Jangan lupa ditonton karena bisa dikatakan topiknya sangat menarik. Pasti menarik banget sih, aku gak sabar sih. Aku pengen nonton. Iya nanti juga kayaknya Katanya tuh kursinya tuh beda-beda ya harganya. Enggak, sama semua kok. Berarti harganya sama-sama aja? Iya, sama aja. Mungkin sekian podcast kita kali ini di Ruang Aksara. Saya Fajar dari kelas 74. Saya Yasmin dari kelas 71. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.